Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia Nurrahmi. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 1503621017. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis model dan strategi pembelajaran dalam mata pelajaran eh, konstruksi batu dan beton. Kompetensi dasar yang saya ambil ya di sini yaitu mengklasifikasi macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton. Lalu di sini ada analisis mata pelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi dinding. Lalu yang kedua, menyebutkan spesifikasi material batu bata dan bata ringan. Lalu yang ketiga, mengetahui jumlah kebutuhan material batu bata dan bata ringan pada dinding. Kemudian yang terakhir yaitu ada strategi metode pembelajaran apa yang paling cocok dalam kompetensi dasar mengklasifikasi macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton. Kemudian di sini ada strategi model pembelajaran. Di sini menggunakan metode pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry based learning. Penerapan model inquiry based learning ini menuntut peserta didik untuk berpikir lebih banyak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang diberikan oleh. Lalu di sini ada alasan dan argumen. Pembelajaran berbasis inquiry ini menekankan partisipasi aktif dan bertanggung jawab pembelajar untuk menemukan pengetahuan yang baru bagi pembelajar. Dalam proses ini juga, siswa sering melakukan proses belajar mandiri. Kemudian di sini ada model inquiry based learning terdiri dari lima tahapan, yaitu yang pertama, fase orientation, lalu yang kedua, fase conceptualizing, lalu yang ketiga yaitu fase investigation, lalu yang keempat, fase conclusion, lalu yang terakhir ada fase discussion. Nah, menurut National Science Education Standard atau NSES, Inquiry Based Learning ini merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi metode dan praktik yang serupa dengan yang diperlukan dalam penelitian ilmiah. Kemudian pembelajaran berbasis inquiry ini juga merupakan strategi pendidikan yang di mana siswa mengikuti metode dan praktik yang serupa dengan ilmuwan profesional untuk membangun pengetahuan, yaitu menurut Kasselman 2003. Lalu apa sih pengaruh yang dapat dilakukan setelah pembelajaran inquiry based learning? Yaitu akibatnya akan timbul dari suatu dapat berupa tindakan, keadaan, dorongan yang mampu memberikan perubahan terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Pengaruh yang dimaksud tersebut pada penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran inquiry based learning atau IBL terhadap kemampuan scientific reasoning atau penalaran ilmiah peserta didik. Kemudian menurut Damawati dan Juanda menunjukkan bahwasannya inquiry based learning ini sangat berpengaruh dalam hal pencapaian kemampuan penalaran peserta didik. Kemudian menurut penelitian Bantalem dan Casey mengenai inquiry based learning ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Kemudian model pembelajaran inquiry atau inquiry based learning itu menuntut suatu tindakan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui informasi. Nah, melibatkan peserta didik dalam inquiry based learning atau IBL sangat penting karena membantu peserta didik mengembangkan literasi sains dan keterampilan proses sains. Dalam inquiry based learning ini sering digunakan dalam pembelajaran yang mampu mendorong
pemecahan masalah, mengajukan pertanyaan, konstruksi pengetahuan, dan melakukan penelitian. Jadi, metode inquiry based learning ini sangat cocok dengan kompetensi dasar yang tadi saya ambil, yaitu mengidentifikasi macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton. Karena pendekatan pembelajaran ini sesuai karena menekankan pada pengembangan keterampilan inquiry dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan siswa untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Kemudian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.